Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ihsanuddin MSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kompleks dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Saya Jumratul Aini selaku moderator yang akan memandu jalannya penyampaian materi oleh kelompok 4. Kami, kelompok 4, akan menyampaikan materi mengenai analisis kompleks. Beranggotakan Firlinda Fadilah Priantini, Jumratul Aini, Husnul Khotimah Salsabila Firdausi, Naswa Anandita Jahra, dan juga Saiful Insan. Langsung ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi bilangan kompleks yang akan disampaikan oleh saya. Bilangan kompleks Z adalah pasangan terurut X, Y dari bilangan real X dan Y. Z sama dengan X, Y sama dengan X ditambah I kali Y. Nah, untuk I itu satuan imajiner, X bilangan real, Y bilangan imajiner, I sama dengan akar negatif 1 sama dengan 0,1. Nah, jika I sama dengan akar negatif 1, maka I kuadrat sama dengan negatif 1. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan kompleks. Misalkan Z1 sama dengan X1 ditambah I Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah I Y2, maka untuk penjumlahan Z1 tambah Z2 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah I dikali Y1 ditambah Y2. Nah, untuk pengurangan Z1 dikurang Z2 sama dengan X1 dikurang X2 ditambah I dikali Y1 dikurang Y2. Untuk perkalian, Z1 dikali Z2 sama dengan X1 kali X2 dikurang Y1 kali Y2 ditambah I dikali X1 Y2 ditambah X2 dikali Y1. Nah, untuk pembagiannya, Z1 dibagi Z2 sama dengan X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 dibagi X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah I dikali X2 dikali Y1 dikurang X1 dikali Y2 dibagi X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Selanjutnya, ada sifat aljabar terhadap bilangan kompleks. Nah, sifat-sifatnya itu ada 6. Yang pertama itu ada komutatif, yang kedua asosiatif, yang ketiga distributif, yang keempat identitas, yang kelima inverse penjumlahan, dan juga unsur kesatuan perkalian. Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh operasi bilangan kompleks. Nah, di sini disediakan contoh soal. Jika Z1 sama dengan 8 ditambah 7I dan juga Z2 sama dengan 9 dikurang 2I, maka ini pakai rumus yang tadi ya teman-teman. Z1 ditambah Z2 itu kita tinggal masukin aja 8 ditambah 7I ditambah 9 dikurang 2I sama dengan kita kelompokan yang sama 8 ditambah 9 ditambah 7 dikurang 2I. Jadi hasilnya 17 ditambah 5I. Terus untuk pengurangannya Z1 dikurang Z2 kuadrat sama dengan kita masukin juga 8 tambah 7I dikurang 9 dikurang 2I kuadrat sama dengan negatif 1 ditambah 9I pangkat 2. Nah, menghasilkan negatif 80 dikurang 18I. Nah, untuk pembagiannya Z1 dibagi Z2 sama dengan 8 ditambah 7I dibagi 9 dikurang 2I sama dengan 8 tambah 7I dikali 9 tambah 2I. Ini selanjutnya 9 dikurang 2I dikali 9 tambah 2I. Menghasilkan 58 ditambah 79I dibagi 85. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saiful Insan. Kepadanya dipersilakan. Bentuk polar bilangan kompleks. Z sama dengan R cos theta plus I sin theta. X sama dengan R cos theta. Y sama dengan R sin theta. R sama dengan mutlak Z sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar Z bar.
theta sama dengan argumen dari Z. Theta sama dengan argumen Z sama dengan arc tangen Y per X. Jadi min Pi lebih kecil dari theta lebih kecil dari Pi. Contoh, nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan 1 plus I dalam bentuk polar. Z1 sama dengan Z sama dengan 1 plus I. R sama dengan akar 1 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 sama dengan akar 2. Tan theta sama dengan 1, sehingga theta sama dengan 45 derajat sama dengan 1/4 phi. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Di sini ada bentuk eksponen dari bilangan kompleks. Ada definisi di sini dua bilangan kompleks Z1 sama dengan R1 dikali cos theta 1 plus I sin theta 1 dan Z2-nya di sini sama dengan R2 dikali cos theta 2 plus I sin theta 2. Dikatakan sama jika R1 sama dengan R2 dan theta 1 sama dengan theta 2. Nah, selain penulisan bilangan kompleks Z sama dengan X, Y atau sama dengan R, theta atau juga sama dengan R dikali cos theta plus I sin theta itu sama dengan R cos theta, maka dapat ditulis Z-nya dalam rumus Euler atau eksponen, yaitu Z sama dengan real atau disingkat RE pangkat I theta dan sekawannya adalah real pangkat min I theta. Di sini ada pangkat dan akar dari bilangan kompleks. Bilangan kompleks dalam bentuk kutub itu adalah Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta. Nah, jika Z1 sama dengan R1 dikali cos theta plus I sin theta 1 dan Z2-nya sama dengan R2 dikali cos theta 2 plus I sin theta 2, maka ini kita peroleh hasil perkalian keduanya sebagai berikut. Di sini Z1 dikali Z2 atau sama aja dengan R1 dikali cos theta 1 plus I sin theta 1 dikali R2 dikali cos theta 2 plus I sin theta 2. Maka didapat hasil akhirnya yaitu Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 dikali cos theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 plus I sin theta 2. Nah, dari hasil perkalian tersebut diperoleh argumen Z1 dikali Z2 itu sama dengan theta 1 ditambah theta 2 atau sama dengan argumen Z1 ditambah argumen Z2. Nah, dari persamaan 1 dan 2, maka diperoleh rumusnya yaitu Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos N theta plus I sin N theta. Ini merupakan dalil de Moivre. Nah, berlaku juga untuk semua N bilangan bulat. Di sini ada contoh, hitunglah akar 3 min I pangkat minus 6. Di sini misalkan Z-nya sama dengan akar 3 min I, di mana X-nya merupakan akar 3 dan Y-nya sama dengan min 1. Di sini R-nya sama dengan nilai mutlak Z sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, di mana menjadi akar 3 plus 1, yaitu sama dengan 2. Jadi R-nya sama dengan 2. Di sini tan theta-nya sama dengan minus 1 per akar 3. Atau tan theta sama dengan Y per X. Nah, di sini Z-nya merupakan kuadrat 4 karena Y-nya merupakan bilangan negatif dan X-nya merupakan bilangan positif. Maka didapat theta-nya sama dengan minus 30 derajat. Jadi, untuk akar 3 min I itu sama dengan 2, 2-nya dari R-nya, dikali cos min 30 derajat plus I sin min 30 derajat. Terus, akar 3 min I dipangkatin minus 6 menjadi 2 pangkat minus 6 dikali cos 180 derajat plus I sin 180 derajat. Nah, cos 180 derajat ini didapat dari minus 30 derajat dikali minus 6 sesuai dengan rumus awal ini. Nah, terus jadinya 2 pangkat minus 6 dikali minus 1 ditambah 0, karena cos 180 derajat sama dengan minus 1 dan sin 180 derajat sama dengan 0. Didapat hasil akhirnya yaitu minus 2 pangkat minus 6. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Husnul Khotimah. Ya baik, selanjutnya adalah fungsi kompleks, yaitu untuk definisinya. Misalkan D himpunan titik pada bidang Z, fungsi kompleks F adalah suatu aturan yang memasangkan setiap titik Z anggota D dengan satu dan hanya satu titik W pada bidang W, yaitu Z, W.
Fungsi tersebut dapat ditulis W sama dengan Fz. Himpunan D disebut daerah asal atau domain dari F, ditulis df atau dapat dibaca domain dari fungsi F, dan Fz disebut nilai dari F atau peta dari Z oleh F. Range atau daerah hasil atau jelajah dari F ditulis Rf atau daerah hasil dari fungsi F, yaitu himpunan Fz untuk setiap Z anggota D. Jika Z sama dengan X ditambah IY, maka fungsi W sama dengan Fz dapat diuraikan menjadi W sama dengan U kali X, Y ditambah IV kali X, Y yang berarti real W dan imaginary W masing-masing merupakan fungsi dengan dua variabel real X dan Y. Apabila Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, maka W sama dengan U kali R, theta ditambah IV R, theta. Next, selanjutnya contoh, tuliskan Fz sama dengan 2Z kuadrat dikurang I dalam bentuk U dan V. Cara mengerjakannya yaitu misal Z sama dengan X ditambah IY, maka fungsi W sama dengan Fz sama dengan 2Z kuadrat dikurang I sama dengan 2x ditambah IY kuadrat dikurang I sama dengan 2x kuadrat ditambah 2xy dikurang y kuadrat dikurang I sama dengan 2x kuadrat dikurang y kuadrat ditambah I kali 4xy dikurang 1. Jadi U-nya itu sama dengan 2x kuadrat dikurang y kuadrat dan V sama dengan 4xy dikurang 1. Ya, selanjutnya ada teorema limit. Teorema pertama berbunyi, jika fungsi f mempunyai limit untuk z menuju z0, maka nilai limitnya tunggal. Adapun pembuktiannya, andaikan limitnya W1 dan W2, maka mutlak Fz dikurang W1 sama dengan mutlak W1 dikurang Fz kurang dari Euler per 2, dan mutlak Fz kurang W2 kurang dari Euler per 2. Maka mutlak W1 dikurang Fz plus Fz dikurang W2 kurang dari sama dengan mutlak W1 dikurang Fz plus mutlak Fz dikurang W2 kurang dari Euler per 2 plus Euler per 2 sama dengan Euler. Sehingga mutlak W1 dikurang W2 kurang dari Euler. Jadi W1 sama dengan W2. Adapun contoh yaitu hitunglah limit Z mendekati I untuk Z kuadrat plus 1 per Z dikurang I. Penyelesaiannya, limit Z mendekati I untuk Z kuadrat plus 1 per Z dikurang I sama dengan limit Z mendekati I Z plus 1 dikali Z dikurang I per Z kurang I sama dengan limit Z mendekati I Z plus I sama dengan 2I. Next, Firly. Yang selanjutnya yaitu kekontinuan fungsi. Definisi dari kekontinuan fungsi adalah misalkan fungsi Fz terdefinisi di D pada bidang Z dan titik Z0 terletak pada interior D, fungsi Fz dikatakan kontinu di Z0 jika untuk Z menuju Z0 maka lim Fz sama dengan Fz0. Iya, baik. Untuk presentasi udah selesai ya teman-teman. Terima kasih kepada para presentator yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Semoga untuk materi yang dijelaskan tadi bisa teman-teman pahami dan juga semoga bisa bermanfaat ya. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.